Halo, bertemu lagi dengan Miss Ayu pada mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas topik pola hereditas pada manusia. Adapun kompetensi dasar pada topik ini yaitu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia dan menyajikan data hasil studi kasus tentang pola hereditas pada manusia. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis genotip atau fenotip dari persilangan yang terpaut kromosom seks, menganalisis genotip atau fenotip berdasarkan peta silsilah, mengevaluasi suatu permasalahan perkawinan yang berkaitan dengan pola hereditas pada manusia, menyusun sebuah peta silsilah berdasarkan penurunan sifat pada manusia, menyajikan sebuah peta silsilah pada suatu keluarga, dan mempresentasikan hasil peta silsilah tersebut. Masih ingatkah kalian tentang tes buta warna saat kalian bootcamp? Coba perhatikan angka-angka yang muncul pada layar. Yuk kita sebutkan satu persatu. 12, 29, 74, 97, 16, 42. Jika salah satu angka saja kalian salah menyebutkan, maka kalian dinyatakan buta warna. Buta warna adalah salah satu pola hereditas pada manusia. Sebelum kita membahas topik ini secara mendalam, yuk kita ingat materi-materi pada topik sebelumnya. Pada topik ini, kita akan membahas penurunan sifat, jenis kelamin, golongan darah, penyakit menurun autosomal seperti albino, kemudian sifat yang terpaut pada kromosom seks seperti hemofilia. Yang pertama adalah jenis kelamin. Manusia memiliki 46 kromosom yang terdiri atas 44 autosom ditambah sepasang kromosom seks, gitu ya. Nah, pada perempuan kromosom seksnya adalah XX, sedangkan pada laki-laki adalah XY. Jika misalnya kita kawinkan XX dengan XY, maka gamet pada perempuan adalah XX, pada laki-laki adalah XY. Maka keturunannya adalah gitu ya, XX perempuan, XY laki-laki, XX perempuan, XY laki-laki. Nah, dari hasil ini kalian akan melihat bahwa 50% gitu kemungkinan sepasang suami memiliki anak laki-laki atau anak perempuan. Berikutnya adalah golongan darah. Berbeda halnya dengan jenis kelamin yang memiliki dua alel yaitu X dan Y, golongan darah memiliki lebih dari dua alel yaitu IA, IB, dan I0. Sehingga disebut dengan multiple alel atau alel ganda. Genotip orang yang bergolongan darah 0 adalah I0I0. Golongan darah A adalah IAIA atau IAI0. Genotip orang bergolongan darah B yaitu IBIB atau IBI0. Sedangkan yang bergolongan darah AB adalah IA-IB. Jika seorang ibu bergolongan darah A, kawin dengan seorang ayah bergolongan darah B, maka gametnya adalah IA-I0 untuk ibu, ayahnya adalah IB-I0. Turunannya adalah IA-IB bergolongan darah AB, IA-I0 bergolongan darah A, IB-I0 bergolongan darah B, dan yang terakhir adalah I0-I0 bergolongan darah 0. Nah, ibu yang bergolongan darah A dan ayah yang bergolongan darah B
ada peluang memiliki anak yang bergolongan darah AB dan 0. Coba sekarang lihat pada diri kalian masing-masing. Apakah kalian benar anak dari kedua orang tua kalian? Selanjutnya penyakit menurun autosomal, contohnya albino. Orang albino memiliki genotip A kecil A kecil, sedangkan orang normal memiliki genotip A besar dan A besar A kecil. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kedua orang tuanya ini normal, tetapi memiliki anak yang albino. Kenapa ini terjadi? Hal ini bisa terjadi ketika kedua orang tuanya heterozigot. Dia normal tapi heterozigot. Maka gametnya A besar A kecil, A besar A kecil. Nah, turunannya A besar itu normal, A besar A kecil normal, A besar A kecil juga normal, dan yang ini A kecil A kecil. Inilah yang merupakan turunan yang albino, sehingga memiliki peluang 1 dari 4 keturunannya adalah albino. Yang terakhir adalah sifat yang terpaut kromosom seks. Di awal kita melakukan tes buta warna. Ini adalah penglihatan orang normal, sedangkan ini adalah penglihatan orang buta warna. Buta warna merupakan salah satu sifat yang terpaut kromosom seks, yaitu pada kromosom X dan bersifat resesif. Orang yang buta warna memiliki genotip XCB kecil pada perempuan, sedangkan pada laki-laki XCB kecil Y. CB itu artinya adalah colorblind atau buta warna. Sedangkan orang normal memiliki genotip XCB besar, XCB kecil, XCB besar pada perempuan, sedangkan pada laki-laki XCB besar Y. Nah, seringkali CB besar ini tidak ditulis gitu ya nak ya, tidak ditulis, sehingga seringkali yang normal itu ditulis XCB, ini adalah carrier, XX dan XY. Nah, anak yang buta warna bisa lahir dari orang tua yang normal. Kenapa demikian? Apabila seorang ibu carrier gitu ya, ini CB kecil, menikah dengan laki-laki yang normal gitu ya. Carrier ini kan sifatnya normal, maka gametnya adalah XXCB, ini XY. Maka anaknya XX, perempuan normal, kemudian ini adalah XY, laki-laki normal. Nah, yang ini XCBX, yang ini carrier gitu ya, perempuan carrier, yang ini XCBY. Nah, yang ini buta warna. Maka 1/4 dari anaknya adalah buta warna. Sama seperti buta warna, hemofilia adalah sifat yang terpaut pada kromosom X dan bersifat resesif. Hemofilia adalah penyakit di mana darah sukar membeku. Orang yang memiliki penyakit hemofilia memiliki genotip XH kecil pada perempuan dan XH kecil Y pada laki-laki. Sedangkan orang normal memiliki genotip XH besar, XH kecil, ini adalah perempuan carrier, dan XH besar Y. Nah, seringkali H besar ini tidak ditulis nak. Nah, sehingga biasanya genotip orang normal ditulis XX atau XH kecil X dan XY. Anak yang hemofilia bisa jadi diturunkan dari orang tua yang normal. Contoh ini, jika ibunya carrier menikah dengan ayah yang normal ya.
Nah, gametnya perempuannya XH kecil X, pada laki-laki XY. Nah, ini kawin menjadi XH kecil X, ini adalah perempuan carrier, ini adalah XX perempuan normal, yang ini adalah XY laki-laki normal. Nah, yang ini adalah XH kecil Y. Nah, inilah anaknya gitu ya. 1 dari 4 anaknya kemungkinan itu mengalami penyakit hemofilia. Pada topik ini, kalian juga diharapkan bisa menyusun sebuah peta silsilah. Pada peta silsilah, perempuan dilambangkan dengan lingkaran, laki-laki dilambangkan dengan kotak, yang carrier biasanya perempuan dilambangkan dengan adanya titik atau diarsir. Sedangkan yang mengidap penyakit biasanya kalau perempuan ini diwarnai gelap gitu ya. Sedangkan pada laki-laki kotak diwarnai gelap. Nah, contoh, jika seorang perempuan carrier buta warna menikah dengan laki-laki normal, maka memiliki keturunan gitu ya. Salah satunya perempuan carrier, kemudian laki-laki buta warna, ada yang perempuan normal dan ada yang laki-laki normal. Demikianlah pembahasan pada topik kali ini. Jika ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, silahkan ditanyakan pada saat Google Meet nanti. Sampai bertemu pada topik biologi selanjutnya. Bye-bye.